Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang tentara Israel yang memutuskan untuk masuk Islam, sebuah perjalanan yang penuh dengan hikmah dan pelajaran yang dapat membuka hati kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama melafalkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Silakan tuliskan solawat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tonton videonya sampai habis dan pastikan untuk membaca deskripsi video agar kalian tidak gagal paham. Semoga kisah yang akan kita bahas bisa menginspirasi dan membuka wawasan kita semua. Yuk, kita mulai. Perang yang berlangsung antara Israel dan Palestina telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi kedua belah pihak. Konflik yang terus berlanjut ini tidak hanya merenggut nyawa ribuan orang, tetapi juga menghancurkan kehidupan banyak keluarga yang tak berdosa. Dari anak-anak hingga orang tua, semua terkena dampaknya, dengan korban jiwa yang terus bertambah setiap harinya. Di tengah kekerasan ini, kedua belah pihak saling menyandera, menjadikan warga sipil sebagai alat dalam pertempuran. Ribuan orang dilaporkan diculik, ditahan, dan disandera dengan alasan strategis, yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat kritis. Rasa takut dan trauma semakin mengintensifkan ketegangan antara kedua belah pihak, dan korban-korban tak berdosa menjadi taruhannya. Di Palestina, ribuan rumah hancur, dan banyak keluarga yang terpaksa mengungsi karena serangan udara serta serangan darat yang terus mengguncang wilayah tersebut. Begitu juga di sisi Israel. Serangan roket dan serangan dari kelompok bersenjata menyebabkan ketakutan yang mendalam, dengan banyak korban yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah ancaman yang terus mengintai. Konflik ini menunjukkan betapa besar harga yang harus dibayar oleh masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian, namun menjadi korban utama. Dalam situasi yang penuh dengan penderitaan ini, harapan untuk perdamaian seakan semakin jauh, dan yang tersisa hanyalah derita dan tangisan dari mereka yang terjebak di tengahnya. Suatu hari yang terik di musim panas, Salman, seorang tentara Israel, berdiri tegak di depan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di dalam sebuah kompleks militer. Tempat ini jauh dari keramaian, terisolasi dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki izin khusus. Di dalamnya, sekitar 20 orang tahanan Palestina dipenjara dalam kondisi yang sangat terbatas. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu temaram yang menggantung di langit-langit. Udara terasa pengap, dan suara ketukan sepatu tentara yang berlalu di luar ruangan menggema di dinding beton, seolah mengingatkan semua yang ada di dalam bahwa kebebasan mereka sudah jauh dari jangkauan. Salman, yang bersama 10 rekannya bertugas menjaga para tahanan, merasakan ketegangan yang semakin membebani pikirannya setiap hari. Para tahanan ini, meskipun dalam keadaan yang sangat buruk, menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Mereka tidak menangis, tidak mengeluh, meski tubuh mereka kelelahan dan wajah mereka penuh dengan bekas luka dari perlakuan yang mereka terima. Mereka tetap tegar, bertahan dengan sabar, seolah-olah menerima takdir mereka dengan lapang dada. Setiap kali Salman melintas di depan mereka, matanya bertemu dengan mata para tahanan yang penuh dengan kesedihan, namun ada secercah keteguhan di dalamnya. Mereka seolah menunjukkan kepadanya bahwa meskipun tubuh mereka dipenjara, jiwa mereka masih bebas, masih penuh dengan harapan. Di pojok ruangan, seorang pria tua dengan rambut putih panjang yang tampak kusut sedang duduk bersimpuh di lantai, matanya tertunduk, tetapi ada kekuatan yang tercermin dari cara dia menahan diri. Salah satu tangan pria itu terikat erat dengan borgol, sementara tangan lainnya menutupi wajahnya, seperti mencoba menenangkan dirinya di tengah kengerian yang mengelilinginya. Salman melihat pria tua itu beberapa kali dalam diam, merasa tergerak oleh ketenangan yang dia tunjukkan, meskipun di luar sana dunia sedang hancur oleh perang. "Kenapa kamu tidak berteriak? Kenapa kamu tidak memberontak?" Salman pernah bertanya dalam hatinya, setiap kali melihat pria itu, tapi jawabannya selalu terbersit dalam tatapan matanya, keteguhan yang lebih dalam dari apapun yang bisa Salman pahami. Di sisi lain ruangan, seorang wanita muda yang terlihat tidak lebih dari 25 tahun, duduk dengan punggung tegak, memandang lurus ke depan. Wajahnya penuh dengan luka-luka kecil dan memar akibat pukulan kasar yang sering ia terima. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, ia hanya duduk di sana, menahan sakit, dengan keberanian yang tak terungkapkan. Sesekali, seorang tentara lewat di depannya, melontarkan kata-kata kasar atau menghina, tetapi dia hanya diam, tidak membalas satupun perkataan mereka.
Salman tidak bisa menahan rasa kagumnya pada wanita itu. Bagaimana dia bisa begitu sabar? Bagaimana mereka semua bisa bertahan seperti ini? Pikirnya dalam hati. Setiap kali ia melihat keteguhan para tahanan, semakin dalam rasa prihatin dan simpati yang tumbuh dalam dirinya. Pada suatu sore, ketika Salman sedang berpatroli di dekat pintu, ia mendengar suara bisikan pelan dari arah tahanan. Salah seorang pria muda, tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun, berbicara dengan suara serak, hampir tak terdengar. Kita akan keluar dari sini suatu hari nanti, kan? Tanyanya pada temannya, seorang pria berusia 30-an yang duduk di sampingnya. Temannya itu tersenyum samar, meski jelas ada kesedihan yang tergurat di wajahnya. Semoga begitu, jawabnya dengan suara pelan. Tapi kita harus tetap sabar, kita akan keluar kalau kita tetap tegar. Salman yang mendengar percakapan itu merasa hatinya tersentuh. Betapa sabar mereka dalam menghadapi segala kesulitan ini. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka akan keluar suatu hari nanti, pikirnya, atau apakah mereka hanya berusaha bertahan dengan harapan yang semakin memudar? Namun, meskipun situasi semakin suram, para tahanan tampaknya tidak pernah kehilangan keyakinan pada kekuatan mereka untuk bertahan. Mereka berbicara sedikit, namun kata-kata mereka penuh dengan makna yang dalam. Mereka saling memberi semangat dalam keheningan yang mengerikan ini, berbagi harapan meskipun dalam keadaan yang terperangkap. Salah satu malam, setelah selesai menjaga ruangan, Salman duduk di sudut gelap dan menulis di buku catatannya. Kenapa kita bisa begitu berbeda? Pikirnya, menulis dengan tangan yang sedikit gemetar. Kenapa mereka begitu tegar, sedangkan aku mulai merasa berat dengan tugas ini. Beberapa detik kemudian, David, salah satu rekannya yang lebih senior, mendekat dan duduk di sebelahnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanya David, memecah keheningan. Salman menghela napas dan menutup buku catatannya. Aku hanya tidak mengerti, jawabnya perlahan. Mengapa mereka bisa begitu sabar, begitu tegar meskipun dalam keadaan seperti ini? David tersenyum sinis. Mereka tidak punya pilihan lain, Salman. Kalau mereka tidak sabar, mereka akan hancur. Mereka hanya menunggu waktu. Salman terdiam, tidak yakin apakah itu benar. Mungkin, katanya akhirnya, tapi, aku tidak bisa berhenti merasa bahwa mereka lebih kuat daripada kita. David menatap Salman dengan tatapan kosong. Itu karena mereka tidak punya apa-apa lagi yang bisa mereka hilangkan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Salman terdiam. Kata-kata itu menggema di pikirannya. Apakah benar mereka hanya bertahan karena tidak ada yang tersisa untuk mereka hilangkan? Keheningan di sekitar mereka semakin terasa berat. Keteguhan para tahanan yang terus terpatri di hati Salman, menjadikannya semakin sulit untuk menjalani hari-hari sebagai penjaga. Namun, meskipun ia merasa terhimpit oleh perasaan tak menentu, ia tahu satu hal dengan jelas, setiap hari yang ia lewati di tempat ini, semakin dekat ia dengan kenyataan bahwa keberanian dan keteguhan hati para tahanan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan setiap malam, saat ia memandang wajah-wajah para tahanan yang tertidur dengan tenang meskipun dalam kekurangan, Salman merasa ada sebuah pergulatan dalam hatinya yang belum selesai. Apakah ia akan terus mengikuti perintah yang ada, atau ia akan memilih jalan yang lebih sulit? Jalan yang mengharuskan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Hari-hari terus berlalu, dan setiap kali Salman berpatroli di sekitar ruangan tempat para tahanan dijaga, ada satu hal yang terus menarik perhatian dan mengusik pikirannya. Para tahanan Palestina, meskipun diperlakukan dengan keras dan tanpa belas kasihan, selalu menunjukkan sikap yang penuh keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Tidak peduli seberapa berat siksaan yang mereka terima, tidak peduli seberapa tertekannya mereka dalam situasi itu, mereka tetap tegar. Apa yang membuat mereka bisa bertahan dalam ketidakpastian, dalam ketakutan, dan dalam kesulitan yang tiada habisnya. Salman mulai melihat pola yang aneh, yang semakin menambah rasa ingin tahunya. Setiap kali waktu salat tiba, para tahanan muslim itu akan berkumpul dengan tenang, melaksanakan sholat berjamaah di sudut ruangan yang sempit. Tanpa suara gaduh, tanpa ada keluhan atau keraguan, mereka dengan khusyuk dan penuh konsentrasi melaksanakan ibadah mereka. Matanya seringkali terfokus pada pemandangan ini, di mana puluhan tubuh yang terikat dengan tangan dan kaki mereka, tetap berdiri tegak, khusyuk dalam beribadah. Mereka tidak pernah memperlihatkan kelelahan, tidak pernah tampak putus asa, bahkan dalam keadaan yang sulit seperti itu. Di lain waktu, saat suasana mulai tenang, Salman juga sering mendengar mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan merdu. Suara mereka serentak bergema di ruang itu. Suara lantunan yang indah itu membuat hati Salman bergetar. Meskipun ia tidak memahami makna dari ayat-ayat yang mereka baca, ada sesuatu yang begitu mendalam, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, yang membuatnya terkesima.
Suara itu seolah memanggil sesuatu dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pernah suatu hari, saat suasana begitu sunyi, Salman berdiri di dekat pintu, menyaksikan sekelompok tahanan yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suara mereka begitu lembut namun penuh kekuatan, membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk perang. Ada sesuatu yang menggelitik dalam dirinya, rasa penasaran yang mendalam tentang apa yang membuat mereka begitu teguh dan sabar. Apa yang ada dalam ajaran mereka yang bisa memberikan mereka kekuatan seperti itu? Akhirnya, rasa penasaran itu tidak bisa lagi dibendung. Pada suatu kesempatan, setelah sholat berjamaah selesai, Salman memberanikan diri mendekati salah satu tahanan yang lebih tua, seorang pria yang selalu tampak tenang, bahkan di tengah situasi yang penuh ketegangan. "Assalamualaikum," kata Salman dengan suara pelan, mencoba untuk memulai percakapan. Tahanan itu menoleh, melihat Salman sejenak dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. "Waalaikumsalam," jawabnya, senyum kecil terukir di wajahnya meski di bawah penderitaan. Salman ragu sejenak, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya, "Saya ingin tahu, apa yang ajaran agama kalian yang membuat kalian bisa sekuat ini? Apa yang membuat kalian bisa begitu sabar dan tegar, meskipun berada di dalam situasi seperti ini?" Pria tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan datang. Ia duduk sedikit lebih tegak dan menatap Salman dengan penuh perhatian. "Kami diajarkan untuk selalu percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah. Kami percaya bahwa kesulitan dan ujian adalah bagian dari hidup yang harus dijalani dengan sabar, dan setiap penderitaan yang kami alami di dunia ini akan diganjar dengan pahala yang besar olehnya. Kami juga percaya bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian dalam hati." Salman mendengarkan dengan seksama. Kata-kata pria itu seperti angin sejuk yang menyentuh hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar teori atau ajaran agama biasa. Ada keyakinan yang kuat di balik kata-kata itu, sebuah keteguhan yang tidak mudah dijelaskan. "Jadi, agama kalian mengajarkan untuk sabar dalam menghadapi cobaan?" tanya Salman, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu. Pria itu mengangguk lagi. "Betul, Islam mengajarkan kami untuk tidak pernah menyerah, bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Kami diajarkan bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah ujian dari Tuhan, dan dengan sabar serta tawakal kepadanya, kita akan diberikan kekuatan untuk melewati semuanya." Salman terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu, hatinya dipenuhi rasa kagum dan tertegun. Selama ini, ia hanya tahu tentang agama mereka dari cerita-cerita yang penuh kebencian, dari sisi yang selalu terlihat sebagai musuh. Tapi sekarang, setelah mendengar penjelasan itu, ia mulai melihat sisi lain yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Keimanan dan keteguhan hati mereka seolah menjadi pondasi yang membuat mereka tetap berdiri teguh meskipun diterpa badai kehidupan yang begitu berat. "Apakah kalian bisa mengajarkan saya lebih banyak tentang agama kalian?" tanya Salman, dengan suara yang lebih lembut, penuh keinginan untuk tahu lebih jauh. "Saya ingin belajar lebih banyak." Tahanan itu tersenyum kecil. "Insya Allah, saya akan coba menjelaskan lebih banyak. Agama kami mengajarkan banyak hal, Salman, tidak hanya tentang sholat atau ibadah, tapi juga tentang cara hidup yang baik, tentang mengutamakan kedamaian, tentang saling menghormati. Kami percaya bahwa kita semua adalah umat yang saling bersaudara, dan kita harus menjaga keharmonisan satu sama lain." Hari-hari berikutnya, Salman terus bertanya. Semakin mendalam ia ingin memahami ajaran Islam, ia mulai memahami lebih banyak tentang makna sabar, tentang pentingnya tawakal, dan tentang kedamaian yang ditekankan dalam ajaran Islam. Para tahanan itu, dengan sabar, menjelaskan setiap pertanyaannya dengan hati yang tulus. Setiap percakapan itu semakin membuka matanya terhadap kebenaran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Salman semakin dekat dengan pemahaman tentang Islam. Suatu hari, ia merasa bahwa hatinya mulai menerima kebenaran yang diajarkan oleh para tahanan itu. Perlahan, Salman mulai merasa bahwa ada jalan yang berbeda yang bisa ia pilih, jalan yang penuh dengan ketenangan, kesabaran, dan harapan. Namun, meskipun ia semakin tertarik dengan agama yang diyakini oleh para tahanan itu, Salman tahu bahwa langkahnya untuk memutuskan mengikuti jalan ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapinya, termasuk keyakinan dan pandangan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi, satu hal yang pasti, hati Salman semakin yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang ingin ia tempuh, jalan yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, Salman semakin dalam mengenal Islam. Setiap percakapan dengan para tahanan semakin membuka hatinya untuk memahami makna yang terkandung dalam ajaran mereka.
ia mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Keteguhan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh para tahanan, keyakinan yang mereka pegang teguh meskipun berada dalam penindasan yang luar biasa, semakin meyakinkan Salman bahwa Islam adalah jalan yang benar. Hati Salman yang dulu penuh keraguan kini mulai mantap. Ia merasakan adanya kedamaian yang dalam setiap kali mendengarkan lantunan Al-Quran dan mendengarkan ajaran-ajaran tentang sabar, tawakal, dan hidup yang penuh berkah. Setiap langkahnya menuju pemahaman Islam terasa lebih terang, seperti jalan yang semakin jelas dan penuh harapan. Namun, meskipun ia merasa yakin, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Ia harus mengambil langkah besar untuk menerima Islam, untuk mengubah hidupnya secara menyeluruh. Pada suatu siang yang terik, ketika udara terasa begitu panas di luar, Salman memutuskan untuk berbicara dengan para tahanan. Ia merasa sudah tiba saatnya untuk menyatakan apa yang telah lama ia pendam dalam hatinya. Salman mendekati mereka, yang sedang duduk bersama di sudut ruangan setelah melaksanakan sholat duhur. Beberapa dari mereka tampak lelah, namun tetap tenang. Seperti biasa, mereka saling berbincang dengan penuh ketenangan, meskipun kondisi mereka jauh dari kata nyaman. Ketika Salman berdiri di hadapan mereka, mereka langsung berhenti berbicara dan memandangnya dengan penuh perhatian. Salman menghela napas, mencoba menenangkan diri sebelum mengucapkan kata-kata yang sudah lama ia pikirkan. "Saudaraku," kata Salman dengan suara yang pelan namun tegas, "saya sudah banyak belajar dari kalian. Saya telah banyak mengenal agama kalian, dan saya merasa hatiku mulai mantap. Saya ingin masuk Islam. Bisakah kalian membantuku?" Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan suara takbir yang menggema. "Allahu Akbar!" Serentak mereka mengucapkan. Wajah para tahanan itu berseri-seri. Kebahagiaan tampak jelas di mata mereka. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mendengar bahwa seseorang yang mereka kenal, yang sebelumnya hanya seorang penjaga, kini ingin menjadi bagian dari mereka, menjadi seorang Muslim. Seorang pria tua yang selama ini sering berbicara dengan Salman, mendekatinya dengan senyum lebar dan mata yang berbinar-binar. "Alhamdulillah, Salman," katanya dengan suara yang penuh kebahagiaan. "Engkau telah memilih jalan yang benar. Kami semua akan membantumu. Inilah momen yang penuh berkah, saudara." Dengan penuh rasa haru, Salman merasa begitu terharu mendengar sambutan itu. Tanpa ragu, ia mengangguk, "Terima kasih, saudaraku." Para tahanan segera berkumpul di sekeliling Salman. Dengan penuh kesungguhan, mereka membimbing Salman untuk duduk di tengah mereka. Di atas lantai yang keras dan dingin itu, mereka memulai dengan mengucapkan kalimat syahadat, yang menjadi gerbang masuknya Salman ke dalam agama yang penuh kedamaian ini. "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ujar Salman dengan suara yang sedikit gemetar, namun penuh keyakinan. "Allah Akbar!" Para tahanan mengucapkan takbir sekali lagi dengan penuh sukacita, seakan seluruh ruangan dipenuhi cahaya baru yang membawa kedamaian. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan yang tulus, karena mereka tahu bahwa Salman baru saja melangkah ke jalan yang penuh keberkahan. Pada siang itu, di ruangan yang sempit dan penuh kesulitan itu, Salman resmi menjadi seorang Muslim. Keputusan besar itu membuat hatinya terasa lega, seperti beban yang selama ini ia rasakan terangkat begitu saja. Meskipun ia masih terperangkap dalam situasi yang penuh ketidakpastian, hatinya kini penuh dengan keyakinan dan kedamaian yang ia cari selama ini. Para tahanan dengan senang hati membimbing Salman untuk melaksanakan ibadah pertama kalinya setelah masuk Islam. Mereka mengajarinya dengan sabar bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, dan bagaimana cara mengucapkan doa-doa dalam Islam. Salman, meskipun baru belajar, berusaha dengan sepenuh hati mengikuti mereka, merasa begitu bahagia dan penuh syukur. Hari itu, Salman tidak hanya menjadi seorang Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam. Meskipun tubuhnya masih terpenjara dalam ruang yang sempit, jiwanya kini merasa bebas, merasa dekat dengan Allah dan umatnya. Dengan hati yang penuh harapan, Salman tahu bahwa langkah besar ini baru saja dimulai. Perjalanan hidupnya sebagai seorang Muslim masih panjang, namun ia yakin, dengan iman yang semakin kuat, Allah akan selalu bersamanya, memberi kekuatan dalam setiap langkah yang ia ambil.